Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Maria, coba bawa doa kita, nak. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Maria. Sekarang ibu absen dulu. Cecil, ibu. Angel, Intan, hadir bu. Maria, Hadir Bu. hadir semua ya. Oke. Materi kita sebelumnya kan sudah selesai. Ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya itu apa? Asam dan basa, Bu. Ya benar ya, asam dan basa. Ada yang masih ingat apa itu pengertian asam? Oke, coba. Maria, menurut kamu asam itu apa, nak? Menurut saya, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ya benar ya. Nah, iya benar ya. Nah, terima kasih ya Maria. Nah, coba kalau pengertian basa ada yang bisa? Saya, Bu. Coba Cecil. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau OH-. Iya benar. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian asam dan basa, sekarang ibu mau memberitahu tentang manfaat asam dan basa. Asam dan basa itu sangat bermanfaat loh buat kehidupan kita. Contohnya HCl, asam klorida. Ada yang tahu apa sebutan lain asam klorida? Coba ingat. Ya benar, asam lambung ya anak. Nah, asam lambung atau HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri dalam tubuh kita. Bakteri itu dari mana? Dari makanan yang kita makan. Misalnya kita makan makanan sembarangan, jajan di pinggir jalan. Nah, otomatis bakteri nanti akan ada di dalam makanan itu. Nah, disitulah peran HCl yang untuk menetralisir makanan. Untuk basa, misalnya contohnya ada di dalam air. Saya dapat lihat dalam minuman Kristin, air mineral, Nafas, itu adalah contoh air mineral alkali. Nah, orang yang meminum air mineral alkali ini atau minuman dengan pH basa ini, biasanya aliran darahnya lebih lancar dibandingkan orang yang biasa, karena darahnya lebih cair daripada orang yang meminum pH air biasa. Nah, darah yang kental itu berarti tidak mengandung cukup air. Semakin kental darah seseorang, maka semakin lambat aliran darahnya. Atau dalam artian lain, aliran darahnya tidak lancar. Gimana Anda paham manfaat dari asam dan basa? Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang perkembangan konsep asam dan basa. Oke, Ibu sudah membuat 4 gambar di depan. Ini gambar apa? Asam lemon ya. Ini gambar apa? Cuka. Ini gambar apa? Sabun. Ini gambar apa? Obat mah. Nah, ada yang tahu tidak mana yang asam, mana yang basa? Yang asam, ya benar ya Intan. Yang asam itu adalah yang bagian atas, yaitu lemon dan cuka. Nah, coba yang basa, Angel tahu Angel? Ya, yang bawah yaitu sabun dan obat rumah. Nah, sekarang kita akan masuk materi kita hari ini, yaitu perkembangan teori asam dan basa. Nah, Ibu sudah menuliskan di sini teori asam basa yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Sedangkan basa adalah
zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalnya senyawa HCl. Senyawa HCl jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Oke. Nah, karena ada H positifnya, berarti dia termasuk asam. Oke. Nah, contoh dari yang KOH untuk basa. Bila dilarutkan dalam air, KOH akan terionisasi menjadi H positif dan H negatif. Nah, karena ada OH negatif, dia termasuk basa. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, kalau senyawa NH3 ini termasuk asam atau basa? Asam. Belum serentak ya. Nah, kalau NH3 tadi belum pada tahu. Kalau senyawa CH3 COOH ini senyawa asam atau basa? Basa. Belum serentak juga. Berarti anak-anak ibu belum tahu, belum paham mengenai asam dan basa. Untuk menjawab ini, apakah dengan NH3 itu asam atau basa? CH3COOH itu asam atau basa? Kita akan berdiskusi. Nah, ibu akan bagi kalian jadi dua kelompok. Coba Maria dan Intan satu kelompok satu, dan Cecilia dan Angel kelompok kedua ya. Oke, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu. Ini loh, ini asam. Basa. Asam itu gimana ya? Ini punya asam. Kita ya, NH3 itu basa. Udah. Asam. Basa. Tertekan juga ya asam. Woy. CH3COOH itu asam, bodoh. Wah, sepertinya anak-anak ibu semangat sekali sampai mulai ribut. Nah, coba kalau kelompok satu sudah sampai mana? Sampai sini Bu. Ya, di sini sudah benar, sini sudah benar. Sudah mengerti ya? Coba kelompok dua. Sudah sampai mana, Nak? Kalian sudah mengerti yang ini? Yang ini? Ada yang belum paham bagian mana? Sudah paham semua? Maria juga sudah paham? Sudah? Nah, oke. Karena kalian semua sudah selesai berdiskusi, nah coba kita jawab bersama-sama nih ya. Pertama ibu tuliskan dulu reaksi untuk bisa mendapatkan apakah senyawa ini asam atau basa, senyawa ini asam atau basa. Nah, baik anak-anak, coba lihat. Ibu sudah buat di sini reaksi untuk menentukan apakah NH3 itu asam atau basa dan CH3COH itu apakah asam atau basa. Nah, tadi kan semua kelompok sudah selesai. Coba ada yang mau menyimpulkan apa yang didapat dari kelompoknya? Oh iya, silakan Cecilia. CH3COOH itu asam. NH3 itu basa. Oke. Benar ya anak-anak, NH3 itu senyawa basa dan CH3COH adalah senyawa asam. Nah, untuk membuat penamaannya, coba kelompok satu mau maju? Ya, coba Maria. Terima kasih ya Maria. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah dibuat oleh si Maria.
Tadi kelompok 2 sudah menyimpulkan kalau dari 3 COOH itu asam ya benar. Nah, NH3 itu basa, NH3COO negatif itu basa konjugasi, NH4 positif itu asam konjugasi. Oke, sudah benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah menjawab soal ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teori asam basa yang kedua. Teori asam basa yang kedua itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh 2 orang ya, Bronsted-Lowry. Oke, yang pertama yaitu Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Oke, apa yang dikatakan mereka tentang asam dan basa? Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia yang mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain. Nah, basa menurut Bronsted-Lowry yaitu suatu spesies kimia yang menerima proton dari spesies kimia yang lain, atau kita sebut dengan akseptor proton. Di depan ini Ibu sudah membuat suatu reaksi. Bisa dilihat reaksinya. Nah, reaksi dari HCOOH ditambah H2O menghasilkan HCOO negatif ditambah H3O positif. Ya, HCOOH itu adalah senyawa asam, ya kan? H2O basa. Mari kita lihat di sebelah sini. HCOO negatif artinya dia memberikan satu buah protonnya, ya kan? Memberikan satu proton. Kepada siapa diberikan protonnya? Kepada H2O. Makanya H2O menjadi senyawa H3O positif. H3O positif di sini berperan sebagai akseptor atau penerima. Makanya namanya asam konjugasi. HCOO negatif basa konjugasi. Bagaimana? Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Seperti namanya, teori ini dikembangkan oleh J.M. Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu spesies kimia yang menerima pasangan elektron bebas dari spesies kimia yang lain. Nah, sedangkan basa adalah suatu spesies kimia yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Nah, di sini Ibu berikan reaksi untuk membuktikan apa yang dikatakan si Lewis tadi, yaitu reaksi NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nah, untuk membuktikan apa yang dikatakan si Lewis, kita harus membuatnya juga dalam struktur Lewis. Nah, kita coba ya. Atom N, elektron valensinya 5. Karena dia nomor atomnya 7. Nah, sedangkan H, elektron valensinya 1. Seperti yang anak-anak bisa lihat di sini, N, elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan H, atom H, elektron valensinya 1. Nah, untuk senyawa BF3, nah, karena elektron valensi atom B itu 5, maka di sini B mempunyai 5 elektron valensi. 1, 2, 3, dan sepasang elektron bebas. Nah, sedangkan F, dia mempunyai 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, agar kedua senyawa ini dapat saling kata,
Nah, begitulah pembuktian dari pengertian asam basa menurut Lewis. Sampai sini paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Untuk nah, waktunya sudah selesai anak-anak. Kumpulkan soalnya. Maria, kumpulkan soalnya. Ya. Nanti soal dari kalian akan ibu periksa. Nilainya akan ibu sampaikan minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa merangkum materi kita hari ini. Yang pertama teori asam basa alkemia. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Coba Maria. Menurut Archimedes, asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+. Basa adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ya benar. Benar ya anak-anak? Benar. Oke. Nah, untuk teori asam basa dalam teori, siapa yang mau coba? Oke, silakan Intan. Asam adalah suatu spesies kimia yang dapat melakukan suatu proton kepada spesies kimia yang lain sebagai kata lain sebagai donor proton. Basa adalah suatu spesies kimia yang dapat menerima suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai aksesor proton. Ya benar. Benar, nah? Benar. Terima kasih Intan. Nah, untuk teori yang ketiga, teori asam basa ini, siapa yang mau coba? Silakan Cecil.